Aktivis perempuan dan anak Provinsi Lampung, Diah Darmayanti, menyoroti kasus penculikan anak yang marak terjadi. Menurut pendiri Lembaga Advokasi Anak, Lada Damar Lampung itu, ada dua kemungkinan yang menjadi motif penculikan. Kemungkinan pertama, penculikan dilakukan dalam rangka perbudakan. Anak-anak perempuan yang diculik, biasanya akan dijadikan pelacur, yang dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya, tanpa dibayar. Kemungkinan kedua, korban penculikan akan diambil organ tubuhnya, untuk kemudian diperjualbelikan, mengingat harganya yang sangat fantastis. Menurut dia, kasus penculikan anak yang marak terjadi, melibatkan jaringan internasional. Hal itu disampaikan dia, saat diwawancarai nuansalampung.com, di Bilangan Pahoman, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Rabu, tanggal 1 Februari tahun 2023. Penculikan ini sebetulnya kalau dalam terminologi Konvensi Hak Anak, karena ini memang sudah lama ya, ini kan termasuk dalam isu kategori anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus. Nah, disebutnya trafficking atau tindak pidana penculikan orang, dalam hal ini anak maupun perempuan atau laki-laki. Nah, TPPO ini ada beberapa tujuan. Yang pertama, penculikan untuk perbudakan. Jadi perempuan atau anak diculik untuk dipekerjakan menjadi budak. Budak itu budak di perkebunan atau budak menjadi pelacuran. Ya. Saya pernah menangani perempuan-perempuan yang pernah diculik untuk jadi pelacur. Secara kerja paksa 24 jam melayani sehari 10 orang. Nah, saya pernah ketika saya menjadi Direktur Lembaga Advokasi Anak Damar, saya pernah bekerja sama dengan Kapolda Lampung dan Kapolda Sumatera Selatan mendatangi bekas penggalian tambang timah di Bangka, di mana ada 10 perempuan dari Lampung dijadikan pelacur secara paksa 24 jam. Sehari mereka harus melayani 10 orang tanpa henti dan tanpa dibayar, walaupun dalam kondisi menstruasi. Nah, kami kemudian melakukan penyergapan bersama kerjasama antara Polda Lampung, Lada Damar dan Kapolda Sumatera Selatan menggebrak tempat itu di Bangka, dan kami berhasil menyelamatkan 10 orang perempuan dari Lampung, salah satunya hamil. Kemudian kalau sudah selesai dalam satu lokasi ini, mereka akan ditransfer ke tempat lain sebagai PSK baru. Ini TPPO ya, trafficking. Nah, itu satu untuk korban dilacurkan atau dijadikan budak di perkebunan. Yang kedua, untuk diambil organ tubuhnya. Yang sekarang ini sedang marak, penculikan anak, yang kami sebut dengan TPPO, tindak pidana penculikan orang, yang kemudian tujuannya bukan untuk pelacuran atau perbudakan, tetapi untuk dijual organ tubuhnya. Jadi anak-anak itu tidak hanya di Lampung, tapi juga di bagian seluruh dunia, di Thailand itu terjadi, di Malaysia terjadi, itu mahal organ tubuh. Diambil ginjalnya, diambil jantungnya, diambil tulang iganya, diambil paru-parunya, oleh itu bukan satu orang, tapi mafia internasional. Saya tahu kenapa, karena saya pernah diwawancarai pada tahun 2008 oleh sekretaris 3, namanya Greg Evigan, kedutaan Amerika, karena dia tahu bahwa Indonesia ini menjadi salah satu sumber pemasok organ tubuh manusia. Pada tahap itu ya, ketika saya menjadi Direktur Lembaga Advokasi Anak, sekarang ini kan marak tuh berita-berita tentang penculikan anak untuk pemanfaatan organ tubuhnya. Kenapa anak-anak, bukannya orang dewasa? Karena mereka dalam posisi tumbuh kembang. Pertama, anak-anak itu mudah dioperasi, masih sangat muda. Yang kedua, mereka tidak dalam pengawasan orang tua, sehingga mudah dibujuk, kemudian mudah dirayu, diiming-imingi, dan diculik, kemudian dibius. Ada kemudian di Lampung atau di Indonesia jaringannya. Karena itu harganya sangat mahal. Kemarin saya lihat harganya itu misalnya kayak liga aja sekitar $30.000. $30.000 kalau dirupiahkan sekitar 270 juta ya. Paru-paru, kemudian jantung itu lebih dari $100.000. Kalau dirupiahkan itu kan lebih dari 1 miliar. Nah, itu angka yang sangat menggiurkan untuk para penculik untuk melakukan ini. Makanya kenapa sekarang banyak sekali korban karena seperti itu.
permintaannya cukup tinggi, makanya kemudian mereka masuk ke Indonesia, termasuk juga di Lampung dan di Palembang, Jakarta, karena mereka melihat bahwa ini potensial. Nah, untuk ibu-ibu hati-hati sekali, saya menghimbau karena ini memang bisnis internasional, mafianya tidak hanya di tingkat Lampung, karena ada permintaannya juga, bisa jadi di Jakarta, bisa jadi di luar negeri, kita nggak tahu ya, karena ini jaringannya sangat luas. Ya, kami berharap hati-hati menjaga anak-anak, terutama anak-anak yang masih muda belia. Biasanya targetnya itu antara umur 5 sampai 15 tahun. Tapi biasanya di antara 5 sampai 10 tahun.